Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Azira. Dengan NIM 2104264, saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2104264. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peran administrasi negara. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi salah satu tugas saya pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara yang diampu oleh Ibu Dr. A. Jumiati, MSI. Baiklah, pada pertama kali kita akan membahas apa itu peran administrasi negara. Apakah yang disebut dengan landasan negara? Bagaimana jika dalam suatu negara tidak memiliki suatu landasan negara? Sebelumnya mari kita bahas landasan negara, administrasi negara. Administrasi negara adalah penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan garis-garis haluan negara sebagai landasan operasional. Yang pertama kita akan bahas landasan ideal. Pancasila merupakan landasan ideal bangsa Indonesia. Ini artinya Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara termasuk Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila menjadi ideologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem karena keterkaitan antar sila-silanya menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Pengamalan yang baik dari satu sila sekaligus juga harus diamalkan dengan baik sila-sila yang lainnya. Sebagai ideologi negara, Pancasila bersama ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa menjadi acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Etika sosial tersebut mencakup aspek sosial budaya, politik, dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum yang berkeadilan, keilmuan, serta lingkungan. Yang kedua, kita akan membahas landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Negara Indonesia memiliki landasan konstitusional dalam hubungan internasional yang berupa Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya di bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-1 dan ke-4. Pada alinea ke-1 itu berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea ke-4 yaitu kemudian yang berbunyi kemudian daripada itu untuk membentuk apa diam Pak? Alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain merupakan penuangan jiwa proklamasi kemerdekaan, juga mengandung cita-cita dari proklamator kemerdekaan itu sendiri dan memuat Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum dan moral. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan negara, kedudukan dan fungsi lembaga negara, serta pemerintahan daerah merupakan dasar dari terselenggaranya sistem administrasi Republik Indonesia. Yang terakhir adalah landasan operasional. Landasan operasional adalah sebuah landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek nasional bagi suatu negara sangatlah penting, karena mempunyai banyak manfaat dan keperluan yang melatar belakanginya. Landasan operasional sistem negara adalah garis-garis besar haluan negara atau yang disebut GBHN, yang merupakan haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR. Pola umum pembangunan nasional yaitu merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, dan berlangsung secara terus-menerus. Pembangunan nasional terdiri dari 7 pembangunan nasional pada bidang-bidangnya. Yang pertama adalah bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, bidang agama dan kepercayaan, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang hukum, bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi, dan media massa. Yang terakhir adalah bidang keamanan dan pertahanan. Pada saat ini kita tidak mengenal lagi GBHN, akan tetapi lebih mengkonstruksi kepada dokumen perencanaan. Yaitu ada 3 dokumen perencanaan antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan yang terakhir adalah rencana kerja pemerintah. Pola umum pembangunan nasional yaitu merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berlangsung secara terus-menerus. Rangkaian program-program pembangunan yang terus-menerus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud ditetapkannya GBHN ini adalah untuk memberikan arahan bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 tahun berikutnya dan jangka waktu yang panjang, sehingga dapat terwujud dalam waktu yang bertahap. Sekian video kayak saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next video.